Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali lagi pada hari ini di dalam masa renungan Prapaskah, di mana renungan kita pada pagi hari ini terambil dari surat Galatia pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat, yang berbunyi, Yesus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diperkenalkan dengan dunia yang rusak dan jahat oleh karena dosa. Jika kita melihat kepada kitab Kejadian tentang bagaimana setelah Allah menciptakan dunia ini, maka Alkitab menjelaskan bahwa semakin hari dunia ini semakin jahat. Semakin hari manusia semakin hidup di dalam dosa dan memenuhi dunia ini dengan dosa. Maka dari itu Paulus mengatakan untuk berjaga-jagalah dan berdoalah, sebab hari-hari ini adalah jahat. Itu berarti bahwa sekarang ini kita sedang tinggal di dalam dunia yang bukan semakin hari semakin membaik, tapi kita sedang tinggal di dalam dunia yang semakin hari semakin jahat, dunia yang semakin hari semakin rusak oleh karena dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka tidak heran jika kita membaca dalam kitab Kejadian tentang cerita Nuh bahwa Allah pernah membinasakan hampir seluruh umat manusia dan membangun kehidupan yang baru lewat keluarga Nuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kematian Kristus atau penyerahan diri Kristus di atas kayu salib yang kita baca di dalam teks ini adalah untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat. Namun bukan berarti untuk membawa kita keluar dari dunia ini atau kita dibawa keluar dari dunia ini. Tetapi pengorbanan itu, penyerahan diri, kematian Kristus itu adalah untuk menyelamatkan kita di dalam Dia dari kuasa kejahatan yang bekerja di dalam dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia ini menawarkan kita begitu banyak kenikmatan. Dunia ini menawarkan kita begitu banyak kesenangan. Dan yang lebih menarik sebenarnya adalah dunia ini seakan-akan menawarkan kita kebebasan. Kebebasan yang notabene atau kebebasan yang sebenarnya adalah bentuk perbudakan dari dunia kepada kita. Maka saat dunia menawarkan kita kebebasan dan kita menerimanya, hidup di dalam kebebasan itu, sebenarnya kita sedang hidup di dalam perbudakan kepada dunia, di dalam perbudakan kepada dosa. Kebebasan yang benar atau kebebasan yang ditawarkan oleh Kristus, kebebasan yang diberikan oleh Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus adalah kebebasan di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua, yaitu tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Maka berkali-kali dikatakan oleh Paulus, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Atau di dalam bahasa yang lain Paulus mengatakan jangan menyamakan dirimu dengan dunia ini. Karena itu tadi, dunia ini semakin hari semakin jahat. Hikmat di dalam dunia adalah suatu kebodohan dalam kekekalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia memiliki kuasanya sendiri, memiliki hikmatnya sendiri, yaitu iblis atau segala penguasa-penguasa yang ada di dalam dunia. Maka dikatakan bahwa pergumulan kita bukan melawan tubuh dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Karena itu semua bekerja di dalam dunia untuk membuat kita menjadi budaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kematian Kristus menelanjangi segala perbudakan dosa. Kematian Kristus membebaskan seluruh tawanan dosa, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya. Maka dari itu Kristus memberikan anugerah untuk manusia diselamatkan dari kejahatan yang ada di dalam dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tidak serta-merta kita langsung mati dan hidup bersama-sama dengan Dia di surga. Tetapi kita masih harus tinggal di dalam dunia ini. Kita masih harus bergumul dengan dosa. Kita masih harus hidup untuk mengerjakan keselamatan kita bersama-sama dengan Kristus. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kematian Kristus mari kita renungkan
sebagai suatu keselamatan yang benar-benar atau anugerah yang benar-benar diberikan Allah untuk kita mampu bertahan, untuk kita benar-benar mampu bertahan di dalam dunia yang semakin hari semakin jahat ini. Kita tinggal di dalam dunia ini sampai kita mati, sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk menegakkan kerajaannya. Maka sepanjang hidup kita, sampai nanti kita hidup bersama-sama dengan Dia, kita masih bergumul di dalam dunia ini. Maka dari itu kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, percaya kepadanya, supaya lewat kematiannya, lewat pengorbanannya kita diselamatkan. Tidak hanya diselamatkan dari dosa untuk hidup bersama-sama dengan Dia dalam kekekalan, tapi juga kita diselamatkan dari segala kuasa-kuasa kejahatan, kegelapan yang ada di dalam dunia. Semoga hari ini kita menjalani hidup yang terang, hidup yang cerah bersama dengan Kristus, dan menjalani hidup kita sesuai dengan apa yang Kristus firmankan di dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.